Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara mingguan kita, Tanya Apa Saja di seri ke-192. Terima kasih banyak atas kehadiran dan atas antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan TAS pada kali ini. Mohon izin saya membuka kegiatan TAS pada hari ini menggantikan Dr. Seto dan Dr. Pandu yang kebetulan berhalangan hadir. Hari ini dengan topik dari divisi Peto Maternal dengan judul Kehamilan dengan Miopia. Topik ini akan dibahas oleh expert dalam bidangnya, guru-guru saya, dan semoga nanti akan menjadi manfaat dalam praktis klinis sehari-hari. Tidak perlu lama-lama, saya lanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sutomo, FK UNER, kepada Dokter Brahmana Askandar, kami persilakan. Monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati di sini Dr. Ernawati, kemudian Dr. Bayu Priangga, Dr. Agus Sulistiono. Terima kasih untuk semuanya sedekah ilmunya. Juga yang terhormat semua partisipan yang setia ya, konsisten ya. Ini tas keberapa ya, Dokter Ari ya? 192 dokter. Oh, 192 ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 1000 gitu ya. Jadi kita penting untuk tiap hari update ilmu, hal-hal yang klinis praktis begitu ya. Karena hanya 1 jam memang topiknya klinis praktis, tidak ada biologi molekuler dan lain-lain ya. Si pagi ini tentang miop ya. Jadi kita memang juga kan selama ini keputusannya individual gitu ya. Tapi yang benarnya bagaimana, yang standarnya bagaimana, kita dengarkan dari para pakar pada pagi hari ini. Tetap semangat, nggak terasa sudah mau ganti tahun begitu ya. Selalu ganti tahun kita harus mempunyai target baru gitu, target baru untuk memicu motivasi kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada dokter Bayu untuk memandu acara sebagai moderator. Monggo dokter. Ya, terima kasih Mas Ari dan Dr. Brahmana. Mohon izin saya Bayu, saya moderator pada pagi hari ini untuk tas yang ke-192. Sudah 192 minggu berarti tas ini sudah ada. Ya, mungkin kita di sini akan berdiskusi dengan para pakar Dr. Ernawati dan Dr. Agus Listiono di mana beliau beliau ini adalah pakar dalam bidang fitomaternal dengan topik kehamilan de- dengan miopia, betulnya. Ya, silahkan Dokter Ernawati dan Dokter Agus Sulistiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Brahmana, Dr. Agus, Dr. Bayu, Dr. Ari, dan semua peserta TAS. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali untuk berdiskusi tentang topik-topik objin. Kali ini topiknya tentang kehamilan dengan mioma uteri. Mohon izin mungkin saya share sedikit ya. Mungkin nanti Dr. Sul yang akan menambahi. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Kita akan bicara tentang topik seksio-sesaria pada miopia, mitos atau fakta, karena selama ini kalau kita lihat dari berbagai publikasi, ternyata setelah dievaluasi indikasi S yang paling banyak adalah miop gitu ya. Nah ini mitos atau fakta. Nah mungkin saya mengingatkan sedikit tentang apa itu miopia. Jadi miopia adalah kelainan refraksi di mana objek yang jauh itu tampak kabur. Nah, ini terjadi karena bayangan itu jatuh di depan retina yang harusnya tepat di retina tapi dia jatuh di depan retina sehingga akan
mengakibatkan objek yang jauh itu tampak kabur. Nah, miopia tinggi itu didefinisikan sebagai kelainan refraksi, di mana kelainannya itu lebih dari minus 6 dioptri. Dan ini kira-kira angka kejadiannya sekitar 2-3% dari populasi. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah kondisi miopia ini menimbulkan risiko khusus selama kehamilan? Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas itu, mungkin yang kita khawatirkan pada kejadian dengan HI miop adalah suatu terjadinya ablasio retina. Nah, jadi ablasio retina adalah kondisi terpisahnya atau terlepasnya lapisan retina sensorik dari epitel pigmen retina. Jadi retinal pigment epithelium atau RPE. Nah, ablasio retina itu dibagi menjadi 3, ada ablasio retina rekmatogen atau RRD, dan ablasio retina traksional atau TRD, dan ablasio retina eksudatif. Ablasio retina rekmatogen atau RRD itu adalah proses terlepasnya lapisan retina yang didahului oleh proses kompleks dengan faktor predisposisi berupa defek seluruh ketebalan pada retina. Jadi berupa hole, lubang, atau robekan. Dan cairan vitreous liquefaction. Jadi, nah ini yang menjadi salah satu penyebab dari komplikasi dari HI miop. Jadi sebetulnya lepasnya itu karena robekan pada retinanya. Nah, kemudian yang kedua adalah ablasio retina traksional. Yang dimaksud dengan ablasio retina traksional adalah proliferasi membran neovaskuler sebagai respon dari kondisi iskemik retina. Nah, pada kasus ini biasanya terjadi pada kasus retinopati diabetes, kemudian oklusi vena retinal sentral atau cabang, kemudian uveitis posterior. Nah, kalau ablasio retina eksudatif itu adalah kondisi sekunder yang umumnya akibat inflamasi di jaringan uvea posterior, yaitu pada retina dan koroid. Jadi biasanya karena uveitis posterior. Nah, kita harus ingat bahwa ada perubahan fisiologis ya pada mata selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu terjadi perubahan kornea. Biasanya akan terjadi peningkatan ketebalan dan kelengkungan kornea. Nah, akibat peningkatan ketebalan dan kelengkungan kornea itu biasanya akan mengakibatkan perubahan sementara dalam penglihatan. Jadi kadang-kadang ibu hamil itu mengeluh kacamatanya kok jadi kabur gitu ya. Jadi mungkin ada perubahan ukuran refraksi yang dia biasanya akan kembali setelah persalinan. Nah, kemudian bisa juga ada dry eye syndrome. Jadi ada pengurangan produksi air mata sehingga lebih terasa kering, maka pada ibu hamil yang menggunakan lensa kontak biasanya lebih bisa terjadi intoleransi lensa kontak. Sebelum hamil nggak ada masalah, pas hamil kemudian ada masalah. Kemudian ada perubahan di tekanan intraokular. Nah, kalau yang ini bisa menimbulkan hal yang positif karena kehamilan akan mengurangi tekanan intraokuler, sehingga kalau ibu hamil itu ada glaukoma, biasanya malah akan membaik pada saat hamil. Nah, ini tidak secara langsung berhubungan dengan miopi. Kemudian pada preeklamsi itu juga dapat menyebabkan gangguan penglihatan sementara seperti penglihatan kabur atau mungkin bahkan ablasio retina karena proses peningkatan tekanan darah pada preeklamsinya sendiri. Nah, sebenarnya apa risiko terkait dengan miopia tinggi selama kehamilan? Wanita dengan miopia tinggi memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi. Apa komplikasinya? Yaitu ablasio retina. Karena miopia tinggi itu dikaitkan dengan distrofi vitreochorioretina perifer. Nah, karena adanya distrofi ini akan meningkatkan risiko ablasi retina. Nah, dulu dikhawatirkan bahwa ini akan menyebabkan ablasi retina selama kehamilan dan persalinan, namun kejadian ini ternyata tidak terbukti. Nah, yang kedua adalah neovaskularisasi koroid atau CNV. Nah, komplikasi ini adalah komplikasi yang mengancam penglihatan karena dapat menyebabkan gangguan risiko terjadinya pecah karena adanya neovaskularisasi ini yang kejadiannya 5-11%. Nah, kejadian yang paling dikhawatirkan ini, tapi ini juga angka kejadian yang jarang terjadi.
Nah, ini kalau kita lihat ada penelitian prospektif ya, jadi effect of pregnancy in myopia progression dari The Sun Cohort. Jadi ini penelitian di Mediterranean Cohort Study yang disebut dengan Sun Project di Spanyol. Sampelnya 10.400 wanita usia 20 sampai 50 tahun diikuti selama 14 tahun. Jadi wanita yang mengalami miopi itu kemudian diikuti selama 14 tahun. Jadi follow up-nya itu ada yang di follow up masih 2 sampai 4 tahun, kemudian 4-6 tahun kemudian, 6 sampai 8 tahun kemudian. Jadi diikuti targetnya adalah 14 tahun. Dievaluasi refraksi pasca hamil dan pada saat tidak hamil, artinya sebelum dan sesudah. Nah, ternyata dari hasil ini wanita yang hamil, yang dia mengalami miopia, kemudian dia hamil, itu setelah diamati ternyata risikonya dia untuk terjadi penambahan dari miopia itu justru lebih rendah. Artinya kehamilan berbanding terbalik dengan rasio progresi miopia selama periode 2 tahun dengan hazard rasionya 0,6. Nah, kalau dilihat dari penelitian ini, artinya mereka memaparkan bahwa umurnya, kemudian BMI-nya hampir sama, kemudian expose terhadap komputer, kemudian melihat TV juga hampir sama, kemudian risiko ini dilakukan pada ibu hamil dengan level ibu wanita, maksudnya dengan level pendidikan yang kurang lebih hampir sama ya, maksudnya untuk memberikan keterangan itu bisa dipertanggungjawabkan begitu karena dari educational levelnya itu S1 ke atas. Jadi dari penelitian ini follow up-nya yang dipaparkan dalam 2 tahun ternyata antara yang hamil dan yang tidak hamil itu justru kehamilan itu melindungi terjadinya progresivitas dari miom. Nah, dari Sun Project ini memberi bukti bahwa ternyata kehamilan itu tidak memperparah miopnya tapi justru melindungi. Nah, kemudian dari Nature, ini dari Nature. Jadi Nature itu tahun 2019 dia mengeluarkan satu episode itu khusus tentang mata. Nah, salah satunya adalah tentang ini, breaking the myopia myth. Jadi kalau dulu pregnancy dapat mempengaruhi mata, tetapi sehingga itu menjadi indikasi untuk dilakukan seksio sesaria untuk melindungi mata ibu hamil, ternyata itu adalah outdated dan unnecessary. Jadi dari ini sebelum tahun 85 semua pasien dengan miop rekomendasinya adalah SC, tapi kemudian ternyata penelitian-penelitian dan publikasi setelah tahun 85 ternyata tidak ada pengaruhnya, sehingga di edisi khusus ini Nature itu menyampaikan bahwa seksio untuk indikasi miop itu outdated dan unnecessary ya. Nah, kemudian dari penelitian ini juga ophthalmological criteria for choice of optimal mode of delivery in pregnant woman with myopia itu dari penelitian ini dikatakan bahwa untuk mencegah risiko RRD tadi rheumatogenic ablasio retina itu yang bisa kita lakukan adalah melakukan optalmoskopi pada ibu hamil, yaitu sebanyak 2 kali pada trimester pertama dan trimester ketiga kehamilan. Nah, kalau misalkan ada gangguan pada bagian perifer retina dan terdeteksi risiko terjadinya ablasio, maka bisa dilakukan tindakan terlebih dahulu. Jadi artinya bahwa tidak semua ibu hamil dengan miopia itu harus dioperasi, tapi harus ada tata laksana yang menyeluruh. Nah, metode persalinannya bagaimana? Boleh per vaginam. Jadi mengejan pada saat persalinan itu dapat meningkatkan tekanan intraokuler yang berpotensi meningkatkan risiko komplikasi retina. Tapi ternyata bukti menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan risiko ablasio retina. Gitu. Jadi ablasio retinanya bukan karena peningkatan tekanan, tapi dia memang sudah robek dari awalnya, gitu. Sehingga itu yang perlu diperiksa terlebih dahulu. Nah, operasi sesar dulu sering disarankan untuk miopia tinggi, tapi sekarang tidak direkomendasikan untuk alasan miopia saja.
Jadi indikasi miop itu tidak direkomendasikan. Nah, jadi bagaimana penata laksanaan kalau kita punya pasien hamil dengan miop, maka pemeriksaan oftalmologi rutin untuk kesehatan retina itu direkomendasikan di trimester 1 dan trimester 3. Kemudian perencanaan persalinan. Nah, cara persalinan itu bisa berdasarkan kondisi retina masing-masing. Kalau misalkan memang ada ancaman terjadinya RRD ablasio tadi, maka dapat dilakukan tindakan. Nah, kemudian pasca persalinan harus dilakukan evaluasi. Kalau ada gejala yang menetap, maka perlu evaluasi lebih lanjut. Jadi perlu evaluasi retina pada trimester 1 dan trimester 3. Kalau misalkan memang ada ancaman terjadinya ablasio, dapat dilakukan tindakan, misalkan laser untuk memperbaiki, kemudian pasien bisa melahirkan pervaginam. Jadi artinya bahwa tidak semua indikasi karena dilakukan SC karena adanya miopia. Ya. Nah, jadi yang dianjurkan apa? Perawatan kolaboratif. Jadi harus ada koordinasi antara dokter kandungan yang memantau kesehatan ibu dan kemajuan persalinannya, kemudian ada dokter mata untuk menilai dan mengelola risiko mata. Jadi tujuannya adalah meminimalkan komplikasi dan memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Nah, jadi poin penting di sini bahwa risiko miopia tinggi itu adalah terjadinya ablasi retina, kemudian CNV atau terjadinya peningkatan angiovaskuler pada mata dan gangguan penglihatan. Jadi strategi penata laksana adalah diagnosis dini dan perawatan mata preventif, perencanaan persalinan individual, kemudian pemantauan pasca persalinan dan perawatan kolaboratif. Yang miop. Ini dok. Atau ablasi. Share. Silakan Dokter Agusul. Baik, terima kasih sudah sangat lengkap sekali ya disampaikan oleh Rena. Terima kasih ya untuk Dr. Brahmana, Dr. Adi, kemudian untuk moderator Dr. Bayu dan Dr. Rena serta sejawat sekalian yang telah hadir pada tas yang sudah ke 192 ya, sudah 3 tahun lebih. Baik, dari miopia ini. Jadi kita tahu kalau zaman kuliah dulu ya di mata itu, miop itu ada 2 kemungkinan. Satu oleh karena bola matanya dari bulat kemudian menjadi lonjong, sehingga akhirnya aksisnya jadi panjang, sehingga gambar bayangannya lebih maju, atau retinanya yang di sini kita lihat di gambarnya ini Dr. Lena sangat bagus sekali, di mana retinanya jadi cembung. Ya, jadi itu ya. Jadi ada 2, yaitu karena aksisnya memanjang atau dari aksis tetap tetapi retinanya yang depannya itu mencembung ya, atau lensanya jadi mencembung ya, itu adalah terjadi miopia. Nah, pada orang hamil karena ada perubahan hormonal, kemudian ada cairan-cairan yang retensi di tubuhnya, kemudian banyak hemodilusi dan yang lain-lain, ini seringkali akan berakibat dengan adanya penggelembungan dari retina ini ya. Sehingga akhirnya pada orang hamil seringkali secara fisiologi terjadi peningkatan dari minusnya, atau orang yang awalnya normal menjadi minus. Jadi disebutkan pada kepustakaan minusnya bisa bertambah jadi -1 dioptri. Jadi dari awalnya dari 2 jadi 3, atau dari 0 jadi -1, jadi demikian. Kalau kita ngomong mengenai miopia dibagi menjadi 3, yaitu yang ringan, sedang, dan berat. Yang ringan adalah ada yang menyebutkan kurang dari 3, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 1,5. Tetapi kalau yang berat, yang sedang, yaitu antara 3 tadi sampai 6. Tetapi kalau yang berat, semuanya sepakat bahwa lebih dari 6 dioptri adalah
min 6 dioptri adalah disebut miopa tinggi. Dan ada lagi yang juga menggolongkan sebagai miopia yang patologis bila di atas min 8 dioptri. Jadi intinya bahwa ada perubahan pada orang hamil secara fisiologis yang menyebabkan terjadi gangguan dari refraksi. Ataupun mungkin juga adanya patologis misalkan pada preeklamsi sehingga akhirnya terjadi gangguan-gangguan. Kalau zaman di bawah tahun 2000, apalagi di bawah tahun 1990, zaman dulu itu miop tinggi itu selalu dilakukan operasi karena dengan kekhawatiran demikian. Tapi ternyata ada perubahan dari keilmuan di mana ada juga salah satu kepustakaan yang menyebutkan dengan dengan seorang ibu yang falsafah atau mengejan, maka tekanan intraokuler meningkat. Justru yang tekanan intraokuler yang meningkat ini yang justru akan melindungi dari terjadinya detachment ini ya. Jadi sehingga akhirnya ini yang jadi sekarang tidak lagi miopia, jadi wajib untuk dilakukan seksio sesaria ya. Jadi yang penting adalah dari miopia itu tadi disebutkan Dr. Erna, bahwa kalau ternyata dari retina tadi ada lubang-lubangnya tadi, atau ada robekan atau ancaman robekan, maka itu harus dilakukan operasi karena dengan adanya mengejar nanti itu akan jadi robek ya retinanya sehingga akan detach. Atau pada lubang-lubangnya akhirnya juga terjadi robek. Atau misalkan ada neovaskuler itu nanti akan bisa terjadi perdarahan di sana yang juga akan menyebabkan gangguan pada visusnya, jadi akan bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Jadi terjadi perubahan dari itu sehingga tadi setuju sekali dengan Dr. Erna bahwa kita harus kolaborasi dengan dokter mata ya, sehingga beliau akan memeriksa secara fundoskopi ya. Fundoskopi untuk melihat bagaimana kondisi retinanya. Kalau misalkan di retinanya nanti ada lubang-lubang atau ada robekan yang kecil-kecil, utamanya di daerah tepinya atau ada neovaskularisasi, maka itu jangan dikerjakan untuk persalinan per vaginam. Jadi barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Nggih, matur nuwun Dr. Bayu. Monggo kita diskusi nggih. Terima kasih banyak atas penjelasannya Dr. Agus, Dr. Erna, sangat jelas sekali. Memang ini salah satu kasus yang sering ditanyakan oleh pasien kita ya, tentang kehamilan dengan miopia ini seperti apa, terutama untuk cara persalinannya ya. Ya, ini di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Alhamdulillah sudah diikuti oleh hampir 110 peserta. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan pertama dari Dr. Haria Narotama. Ini mungkin pengalaman dulu ya, bahwa pasien grafit dengan hypmium semua otomatis disarankan persalinan per abdomen. Namun asal muasal kondisi hypmiopia cenderung disarankan persalinan per abdominum. Itu bagaimana, dokter? Mungkin Dr. Erna bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Dr. Bayu. Untuk Dr. Haria, jadi mungkin dahulu kenapa kok hymiop dilakukan, tadi seperti yang disampaikan Dr. Sul juga, bahwa karena miopia itu sebetulnya sudah terjadi gangguan pada retina. Nah, retinanya itu sudah terjadi degenerasi, sehingga mudah sekali terjadi robekan, atau terjadi lubang, atau bahkan mungkin sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian karena sudah ada, kemudian dia melahirkan pada saat hamil tadi kan ada terjadi perubahan, lensanya korneanya menjadi lebih cembung. Nah, ini mungkin bisa juga memicu yang sudah rentan tadi untuk semakin kayak tertarik gitu ya, jadi dia mengalami robekan. Nah, sehingga dikhawatirkan hal itu akan menyebabkan terjadinya robekan yang akan menyebabkan gangguan pada mata. Atau mengejan tadi, kalau misalkan memang sudah ada angiogenesis di mata yang berlebihan, pembuluh darahnya pecah, bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, sehingga semua akhirnya diambil kesimpulan bahwa miopia harus dilakukan operasi. Nah, padahal kondisi miopia sendiri tidak semuanya kan seperti itu. Jadi bisa saja retinanya oke-oke aja, nggak ada masalah, sehingga sebenarnya tidak ada masalah untuk bisa melahirkan per vaginam. Dan kalau misalkan ada masalah, istilahnya misalkan sudah
sudah mau terlepas, di laser dulu untuk diperbaiki. Kalau misalkan dia sudah oke, dia boleh melahirkan normal, nggak ada masalah. Mungkin Dokter Agus ada yang mau ditambahkan, Dok, kira-kira. Memang dulu banyak miopia di operasi ya, Dok. Tapi sekarang mungkin dengan perkembangan ilmu ini jadi sudah mulai beralihnya ke pervaginan bisa ya. Oke, Kurang pertanyaan yang mendengar saya, Dokter Bayu. Dokter ya, Bayu, halo. saya kok kurang mendengar ya. Suara saya kurang jelas ya, Dok. Dokter Erna bisa mendengar Dokter Bayu. Saya kok kurang, Bisa, Dokter Sul. Bisa. dari sini saya kok nggak bisa mendengar. Oh, sebentar. Atau saya tak pakai. Volumenya mungkin, Dok. Sebentar. Suaranya Bayu juga masuk Dokter Sul, bisa mendengar suaranya Bayu. Sebentar. Saya tak pakai ini. Oke, mungkin Bentar. Saya kurang bisa mendengar sih. Bentar. Saya ya. ya mungkin kita berlanjut ke pertanyaan kedua, nggih, Dok sekalian. Ini membahas kondisi yang lain, penyakit lain di bidang mata ini seperti silinder dan glaukoma ini kira-kira juga harus dioperasi enggak ya kira-kira? Mungkin kalau silinder atau glaukoma. Mungkin Dokter Ena bisa menjelaskan mungkin Oke. kondisi silinder atau glaukoma seperti gimana? Silinder atau glaukoma. Nah, jadi kalau misalkan silinder atau glaukoma, artinya kalau silinder itu kan dia ada myop dan gabungan ya. Nah, jadi tetap saja kalau misalkan ada gangguan seperti itu, sebaiknya akan koordinasi dulu dengan dokter mata, dokter Bayu. Apakah ada gangguan di retinanya atau tidak. Nah, kalau glaukoma, sebetulnya glaukoma tidak ada ini. Tergantung berapa tekanan intraokulernya. Nah, dikatakan pada saat hamil justru glaukoma itu biasanya membaik karena dia tekanan intraokulernya akan menurun. Nah, kalau misalkan seperti ini dan ternyata tidak ada apa namanya, misalkan tekanannya justru malah menurun, malah lebih baik, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan glaukoma, kemudian memang tekanannya tinggi dan dikhawatirkan semakin akan meningkatkan tekanan intraokulernya, nah itu mungkin tidak bisa. Nah, jadi lebih baik dikonsultasikan dulu dengan dokter mata untuk mengevaluasi bagaimana kondisi matanya, dilakukan funduskopi dulu, bagaimana kondisi posterior matanya dulu. Ya, mungkin harus kolaborasi dengan dokter mata ya, spesialis mata ya, Dok ya. Betul, betul. Tapi memang sekarang dokter mata itu kalau tidak salah mereka punya alat foto yang bisa menggambarkan seluruh retinanya itu ada sekarang. Tapi saya tidak tahu gimana caranya itu. Oke, mungkin selanjutnya ini tentang yang lagi tren sekarang ya, laser mata ya, untuk pada pasien-pasien dengan gangguan refraksi. Terutama ini kan banyak yang di laser, Dok. Nah, ini gimana, Dok, pendapatnya? Apakah boleh naik setelah laser, apa boleh normal atau enggak kira-kira? Nah, jadi kalau misalkan laser yang dimaksud di sini beda dengan laser yang untuk refraksi, Dokter Bayu. Kalau laser untuk refraksi tidak disarankan dilakukan pada saat hamil, karena nanti hasilnya tidak sesuai, sehingga karena pada perubahan fisiologis pada mata tadi kan akan terjadi perubahan visus ya. Jadi refraksinya nggak cocok. Kalau ibu hamil itu direfraksi hasilnya enggak akurat gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan dilakukan laser untuk refraksinya, maka nah itu akan hasilnya tidak akurat karena tidak sesuai. Jadi kalau misalkan laser refraksi dilakukan setelah tidak hamil.
gitu. Nah, tapi yang dimaksud laser tadi adalah laser untuk mencegah ablasio retina. Jadi bukan untuk memperbaiki refraksinya. Gitu. Oke, mungkin laser untuk ablasinya dok ya, bukan lasik untuk refraksinya ya dok ya. Betul, Oke, beda, ya. beda. Oke, oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apa batasan secara obstetrik pada wanita hamil miopia berpotensi ablasio? Oh, gimana cara untuk melihat kira-kira, oh pasien ini ada potensi ablasio atau pada pasien miopia kira-kira gimana dok ya? Konsul ke Apa dokter ada mata dulu. dokter mata ya mungkin ya? Ya, Mungkin. konsul ke dokter mata dulu karena itu kan tidak terlihat. Jadi harus dilakukan fundoskopi matanya untuk melihat bagaimana kondisi retinanya, baru kita bisa melihat dan menyimpulkan apakah memang terjadi potensi gangguan atau ablasio pada matanya. Jadi tidak bisa kalau misalkan ini, atau misalkan oh hamilnya gede, hamilnya eh, besar, misalkan belum tentu. Nah, itu tentu kita harus perawatan kolaboratif dengan dokter mata untuk melihat hal tersebut. Ya, mungkin dari dokter Agus mungkin Iya, ada iya. pengalaman dok Oke, tentang mohon maaf. bagaimana. Tadi yang pertama tadi, saya kok ya, mengenai yang saya dengar tadi yang glaukoma tadi ya. Glaukoma, Ya, gitu dok. presbiop dan silinder dan Nggih. Ya, kalau yang glaukoma rasanya nggih, kalau yang kita baca itu karena glaukoma itu adalah adanya peningkatan tekanan intraokuler yang meninggi, maka dengan adanya ibu yang falsafa, maka dia akan meningkat tekanannya 10 mm air raksa lebih tinggi daripada yang tidak mengejan, sehingga akhirnya pada glaukoma, karena glaukoma meningkat tekanannya, maka terancam untuk glaukoma akan terjadi ya. Jadi kalau pada glaukoma idealnya tidak dianjurkan untuk mengejan. Kemudian yang kalau refraksi tadi saya setuju Dokter Erna bahwa pada orang hamil itu kita tahu bahwa bagian depan kornea matanya jadi agak lebih cembung sehingga akhirnya minusnya akan bertambah. Ya, jadi sehingga akhirnya kalau dilakukan refraksi pada saat ibu hamil nanti biasanya setelah partus nanti juga dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan refraksi kembali ya. Jadi untuk menentukan. Oke. Kemudian yang satunya tadi yang Mungkin presbio. ya silinder atau presbiop Silinder presbio rasanya tidak ada astig. masalah, nggih. Karena hampir tidak ada hubungannya nggih eh, dengan retinanya nggih. Oke. Oke, matur nuwun Dokter Sul. Nggih, Mungkin kalau nggih, nggih. dari pengalamannya dokter mungkin kira Dokter Sul punya pengalaman untuk merawat pasien miopia Ya, yang terjadi jadi ablasio mboten kira-kira. nggih, jadi baik tadi sudah diaturkan Dokter Erna ya bahwa zaman dulu sama zaman sekarang itu sangat berbeda ya. Kalau dulu itu kita takut sekali dengan miopia, sekarang ternyata ibu mengejan itu tidak ada hubungannya dengan terjadinya ablasio ya. Kecuali kalau memang ada gangguan pada retina. Nah, sehingga kita tahu adanya gangguan di retina ya terpaksa kita harus konsulkan pada dokter spesialis mata untuk mengintip retinanya bagaimana. Kalau retinanya dinding pinggir retinanya tipis atau kemudian ada robekan kecil-kecil atau ada lubang-lubang perforasi atau ada lubang-lubang di retinanya, maka mungkin itu sangat mungkin itu terjadi ablasio. Pada keadaan demikian maka sangat tidak dianjurkan untuk melahirkan pervaginam. Atau bila ada neovaskularisasi di daerah pinggir retina itu kalau dengan ibunya mengejan maka neovaskularisasinya bisa terjadi ruptur, bisa pecah. Nah, kalau pecah terjadi perdarahan di daerah retina juga akan menyebabkan terjadinya gangguan dari visus, akan dapat juga tidak bisa melihat oleh karena adanya perdarahan dari neovaskularisasi tadi. Jadi barangkali demikian Dokter Bayu, sehingga akhirnya kalau saya sekarang di atas 6 tidak ada masalah, yang penting saya konsulkan ke dokter mata dulu. Mata. Biasanya dan rasanya sampai saat ini kok tidak pernah ada jawaban dari dokter mata bahwa menyatakan bahwa oh ini berisiko terjadi ablasio oleh karena pinggirnya demikian. Sementara tidak ada. Kalau misalkan ada ya syukurlah, kalau misalkan dokter Ena tadi menyebutkan bahwa awal kehamilan itu ada kesempatan kita melakukan laser. Karena laser itu tujuannya adalah untuk menempelkan kembali di retina ya. Jadi saya dulu pernah ikut Dokter Wimbo waktu kita masih sering operasi bareng itu, beliau melakukan laser dari retina. Jadi lasernya itu retinanya itu demikian, kemudian dengan di laser itu seperti dipaku-paku gitu loh.
retinanya. Jadi nancep kembali. Nah itu sudah nancep kembali. Mungkin 1 bulan setelah laser maka boleh dilakukan persalinan pervaginam. Jadi rasanya dengan laser yang dikerjakan sebelum 1 bulan persalinan itu sudah dapat mengurangi kemungkinan langsung dilakukan operasi sesar. Ya. Ya, terima kasih Oke, Dokter oke. Ernata Tersul untuk penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan lanjutan ini untuk Dokter Ernawati. Jadi bagi ibu hamil dengan miopia, konsultasi kepada dokter mata ini apakah suatu SOP pemeriksaan pada trimester 1 dan trimester 3? Kira-kira gimana dokter kira? Eh, untuk SOP kalau panduan dari ini tidak ada ya, belum ada ya panduan dari POGI bahwa harus konsultasi setahu saya Dokter Bayu. Tapi itu dari berbagai jurnal yang saya baca, mereka menyarankan untuk melakukan evaluasi itu kenapa di trimester 1 dan di trimester 3, di trimester 1 sekaligus untuk mengevaluasi kalau misalkan bagaimana baseline-nya. Kemudian kalau trimester 3 itu setelah fase kehamilan, kemudian akan merencanakan persalinan, apakah ada perubahan, karena adanya perubahan fisiologis pada mata pada saat hamil tadi. Nah, mungkin kalau misalkan selama ini memang tidak ada masalah, paling tidak minimal di awal trimester 3 sebelum persalinan itu. Nah, tadi kenapa trimester 1? Kalau misalkan ada sesuatu, misalkan tadi ada kecurigaan eh, resiko ablasio, bisa dilakukan tindakan sedini mungkin gitu. Terima kasih Mungkin dokter Dokter Erna. Sul Mungkin, punya ini dok insight. Dokter Sul masih mute, dokter. Baik, saya setuju Dokter Erna. Nggih. Jadi apabila kita sudah tahu ada kelainan pada retina, nggih, jadi rasanya ya akan lebih mudah lagi kalau kita akan bila pasiennya menghendaki juga persalinan pervaginam dan kita juga setuju pervaginam ya sebaiknya sebelum 1 bulan persalinan dilakukan laser. Jadi laser tidak boleh dikerjakan misalkan 2 minggu sebelum partus. Jadi kalau batasannya dari oftalmologi itu 1 bulan sebelumnya sudah dikerjakan laser. Jadi kalau sebelumnya tambah lebih jauh ya insya Allah ya akan lebih baik ya. Tapi mungkin kalau pada saat-saat trimester 3 nanti juga perlu dilihat lagi hasilnya apakah hasil dari retinanya bagus ya. Kalau retinanya bagus dan sudah menempel, rasanya tidak ada salahnya kalau persalinan bervagina mungkin. Maturun dokter Agusul, dokter Yeah. Erna. Kemudian untuk pelajaran lanjutan ini mungkin saya ringkas yang kedua, yang pertanyaan yang nomor berapa ini ya? Pada dokter Erika dan Anonymous nih mungkin saya jadikan satu. Kira-kira apabila didapatkan degenerasi retina, apakah harus sesar? Dan kemudian apakah ada indikasi mutlak yang harus dilakukan SC pada pasien high myopia? Mungkin ini sudah jelaskan sebelumnya tadi ya dok, mungkin sekitar ada yang robekan di daerah retina atau ada perdarahan seperti itu. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, dokter Agusul, dokter Erna. Jadi kalau rasanya miop tinggi itu di atas 6 ya. Kalau miop yang patologis di atas 8. Jadi miop patologis itu sering disertai dengan kelainan-kelainan dari anatomis. Jadi mungkin kalau misalkan di daerah yang pada saat itu tidak ada dokter spesialis mata, jadi batasannya paling tidak 6 atau 8. Kalau 8 itu sudah idealnya dilakukan seksio ya. Tapi kalau masih 6 idealnya boleh ya itu tadi ya. Kalau 6 ya tergantung dari matanya ya tetepan ya dari dokter mata gitu. Karena demikian gitu. Maturun, dokter Sul. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini di lapangan sering ditemukan dari dokter Indi, sering ditemukan hamil dengan miopia patologis. Sudah dikonsulkan mata, tidak boleh mengejan, sementara BPJS tidak mau membayar. Dan sementara pasien tidak mau forcep. Ini mungkin ini ahlinya dokter Gala, tapi dokter Gala tidak ada di sini. Atau mungkin ada pengalaman dok, misalnya ada pasien yang sebenarnya tidak boleh operasi, tidak disarankan operasi, tapi tetap mau operasi, gitu dok. Kira-kira gimana dok? Mungkin ya kalau pervaginam masih mungkin ya, tapi ya dengan forceps ya. Jadi kalau kita dikonsulkan ke dokter mata itu tujuannya kan kita menghindari ibu mengejan dan kedua kalau sudah absolut ya harus seksio.
Ya, jadi kalau misalkan boleh perwakilan dan boleh mengejar ya masuk perwakilan ya mungkin kita lakukan dengan forceps ya. Jadi itu kalau memang itu pilihan yang lain ya apa boleh buat ya. Dengan jangan sampai Ibu falsafah ya. Mungkin demikian Dokter Bayu ya. Jadi masih ada tempat tapi dengan forceps. Ya. Mungkin edukasinya dok ya mungkin. Iya. Jadi untuk pemahaman kondisi persalinannya nanti gimana ya. Iya. Nanti kalau Oke, forceps tidak berhasil dan yang lain-lain ya itu urusannya dengan BPJS. Jadi tidak enak malah suka berat gitu ya. juga ini. Menyusahkan menyusahkan kita semua dengan adanya Iya. aturan-aturan yang tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan di Regulasinya dok medis ya. ya, Ya, regulasinya itu yang regulasi. merepotkan kita semua itu Repot. memang susah. Nggih, maturun Dr. Sul. Kemudian apa ini mungkin apabila ada miom progresif peningkatan minus yang cepat apakah boleh persalinan vaginal atau pemberat lainnya ya. Mungkin ini hampir sama seperti jawaban Dr. Sul tadi ya, mungkin harus dikonsulkan mata dulu ya sebenarnya ya. Untuk mengetahui bahwa sebenarnya bukan miopia ya yang bukan miopia adalah indikasi mutlak tetapi karena ada robekan atau apa namanya retinal detachment ya Dokter Erna ya benar ya Ya. Dokter Gus ya. Oke, kemudian ini eh, Dokter Haria lagi nih. Ini pasien sudah -10 tapi jadi -3 pasca lasik. Apakah masih bisa pervaginam atau tetap berabdominam kira-kira? Membaik cuman miopianya masih ada dok. Bagaimana Ya, dok? jadi mungkin kalau pertanyaannya Dokter Arya itu kan lasiknya itu lasik refraksi ya. Jadi dia untuk mengurangi miopnya dengan membuat refraksinya dengan menipiskan korneanya. Nah, problemnya adalah apakah setelah 3 bisa pervaginam, sebenarnya bukan 3-nya atau 6-nya tadi, tapi apakah ada komplikasi terkait dengan kondisi refraksinya tadi. Jadi mungkin kan perlu evaluasi pundusnya, apakah retinalnya ada gangguan atau ada apa namanya angiogenesis yang di eh, retinanya yang berpotensi untuk pecah, pembuluh darahnya atau robek. Nah, jadi kalau ada itu, maka ya tidak bisa. Tapi kalau tidak ada, ya tetap boleh aja. Oke, ini kembali lagi ya, mungkin bukan karena miopianya, tetapi karena ada masalah pada retinal detachmentnya ya. Oke. Oke, ini mungkin ada komen dari Dokter Purwa juga, pengalaman bila koperasi dengan TS mata relatif Ya. aman, pernah ada kasus -15 sampai 18. Ternyata juga aman ya, patus normal gitu ya. Oke, Ya, terima kasih Dokter Purwo oke. Santoso, Dokter Pas dari sisi selatan Pulau Jawa ya. Masih tetap mengikuti dok, alhamdulillah. Oke. Oke, oke. Mungkin saya sendiri tanya dok, misalnya kira-kira dok, pada pasien miopia kan memang ada kelainan ya pada kornea dan lain karena perubahan adaptasi maternal. Nah, kalau pada kasus kayak preeklamsia yang ada visual Ya, disturbance itu gimana dok? Untuk membedakan atau mungkin penanganannya gimana dok? ya. Mungkin Jadi ada pengalaman. tinggi. Mungkin yang ahlinya Dokter Erna nanti mungkin akan dilanjutkan Dokter Erna. Nggih. Jadi kalau pada preeklamsi oleh karena cairannya juga makin tinggi, jadi ini yang menyebabkan terjadinya eksudatif dari korneanya Dokter Bayu. Nggih. Jadi kalau yang pada salah satu komplikasi dari eksudatif kornea itu korneanya jadi lepas ya. Jadi kenapa pada preeklamsi itu lebih sering terjadi ablasi oleh karena korneanya itu eksudat. Jadi nanti yang kan ada yang tadi dokter Enang jadi ada yang robek kecil-kecil, ada lubang kecil-kecil, kemudian ada lagi yang pinggirnya neovaskularisasi dan tipis, kemudian yang terakhir ada eksudat ya. Nah itu yang sering menyebabkan lepas dari korneanya. Korneanya lepas dari tempatnya sehingga akhirnya terjadi ablasi. Tetapi kalau pada yang terakhir tadi yang eksudatif oleh karena dia itu cairannya meningkat seringkali pada ibu-ibu yang preeklamsi, yang ablasio, dengan istirahat, cairan tubuhnya dikurangi, banyak hilang, maka korneanya bisa nempel kembali ya. Jadi biasanya kan sering yang masih reversible, yang ablasionya dan penglihatannya itu. Tapi ya sangat menakutkan ya kalau sampai matanya buta itu ya. Tapi banyak kasus yang di kita sendiri akhirnya
kita konsulkan mata ternyata tidak perlu dilakukan apa-apa, konservatif, ibunya tidur, kemudian tidak boleh banyak bergerak, itu masih ingat saya. Jadi ternyata akhirnya bisa melihat kembali. Mungkin Dokter Erna, mungkin Dokter yang lebih ahlinya preeklamsia. Ya, ahlinya dokter. Ya, Jadi sama seperti yang disampaikan Dokter Zul, saya sepakat dengan yang disampaikan Dokter Zul, dan tetap harus dievaluasi ya, apakah memang ada komplikasi pada kudusnya atau tidak. Kan selama ini kalau misalkan memang mata kabur seperti patofisiologinya seperti yang disampaikan Dokter Zul karena eksudasi tadi, bisa juga misalkan yang dikhawatirkan juga ada terjadinya perdarahan. Nah, kalau misalkan memang sudah basicnya mungkin preeklamsi, mungkin ada hipertensi kronis yang tidak terdeteksi sebelumnya, kemudian dia ada gangguan, bisa saja. Nah, itu tetap harus evaluasi dengan dokter mata juga, selain tambahan yang disampaikan dokter Su tadi. Ya, terima kasih Dokter Erramati Duragusul. Memang kadang-kadang kita agak kabur, misalnya kalau ada pasien preeklamsia dengan pandangan kabur, ini memang miopi atau gimana ini? Ataukah miopi yang memberat atau gimana ini ya? Jadi iya, impending ya. tata impending eklamsia ternyata. Iya. Kita harus kolaborasi juga kepada teman sehat mata ya. Oke, mungkin ada pertanyaan kembali dari para partisipan. Mungkin ini juga ya Pak, masukan aja. Mungkin Pogi segera sosialisasi ke BPJS juga tentang yang terbaru ini seperti apa ya, gitu. Oke. Ya. Oke. Saya rasa ini sudah cukup baik dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dokter. Ya, mungkin dari Dokter Erramati, mungkin dari Dokter Agus ada kata-kata untuk pesan yang dibawa pulang, Dokter. Izin saya dulu, Dokter Su. Iya, monggo. Nah, jadi untuk miop itu bukan seperti perawatan klasikal bahwa semua miop harus dioperasi, tetapi intinya adalah kita perawatan kolaboratif tadi. Jadi pada saat antenatal care untuk memastikan bagaimana kondisi matanya, kemudian melakukan tindakan jika diperlukan pada mata, kemudian kita evaluasi dengan dokter mata juga apakah ada tanda risiko bahaya kalau pasien ini memang akan melahirkan pervaginam. Kalau tidak ada, semuanya tidak ada, jadi tidak masalah untuk lahir pervaginam. Jadi mungkin kita ke dokter mata bertanya bukan apakah boleh pervaginam, tapi apakah ada ancaman retinal detachment pada pasien itu atau ablasio retina pada pasien itu yang membahayakan jika pasien persalinan pervaginam. Jika tidak, maka pasien boleh melahirkan pervaginam. Nah, hasilnya tidak ada hubungan secara langsung bahwa miop akan menyebabkan tidak boleh SC, tidak berhubungan karena persalinan pervaginam tidak berhubungan secara langsung dengan miopnya karena penelitian tadi terbukti malah miopnya itu membaik. Refraksinya juga lebih baik pada saat ibu hamil dibandingkan yang tidak hamil gitu. Jadi mungkin yang lebih baik adalah kolaborasi dengan dokter mata untuk mengevaluasi kondisi mata pasien terlebih dahulu. Terima kasih Dokter Erna. Mungkin Dokter Agusul punya pesan untuk para teman-teman di daerah, Dokter. Jadi tadi bahwa memang pada orang hamil itu terjadi perubahan-perubahan ya, sudah disebutkan hormonal, cairan ya, sehingga akhirnya dari perubahan-perubahan itu terjadi juga perubahan seluruh tubuh yang tidak lepas juga pada mata. Ya, akhirnya jadi matanya jadi korneanya jadi lebih tebal karena ada cairannya, sehingga akhirnya minusnya minnya itu jadi bertambah pada trimester 3 ya, terutama di mana kita tahu cairan paling tinggi adalah pada 28-32 minggu. Pada saat itu seringkali minus seorang wanita yang hamil itu meningkat. Disebutkan meningkatnya sampai dengan min 1 dioptri, tambah meningkat. Kemudian apabila meningkat itu karena cairan tubuh atau retensi cairan yang ada di tubuh ibu hamil, maka kemungkinan kalau ibu hamil itu sudah melahirkan dengan cairan tubuh berkurang, maka refraksinya juga akan membaik. Jadi demikian, sehingga akhirnya refraksi kalau dikerjakan saat hamil diusulkan atau dianjurkan untuk dilakukan ulang refraksi pada setelah
persalinan di mana cairan tubuhnya sudah mulai normal kembali. Oke, jadi itu. Kemudian yang kedua mengenai miopia dengan seksio sesaria sudah terjadi perubahan ya yang luar biasa ya. Zaman dulu miopia itu yang dikhawatirkan terjadi ablasio retina, ternyata yang menyebabkan ablasio retina itu bukan miopnya, tetapi retinanya yang memang kurang bagus ya. Jadi di tepi retinanya jadi tipis, degenerasi, robek, ada lubang-lubangnya, kemudian ada neovaskularisasinya, kemudian yang terakhir pada preeklamsi terjadi eksudatif ya, cairan-cairan meningkat. Nah, itu semua yang dapat menyebabkan terjadinya ablasio retina, bukan karena falsafahnya. Falsafah hanya menambahkan, karena dari salah satu kepustakaan menyebutkan bahwa dengan falsafah tekanan intraokuler meningkat, maka dengan tekanan intraokuler meningkat justru dia itu menghalangi terjadinya pelepasan dari retina. Jadi salah satunya menyebutkan demikian, dan rasanya kalau kita pikir-pikir itu juga masuk akal ya. Jadi sebetulnya yang menyebabkan ablasio bukan karena miopnya. Tadi dokter Pas ya, dokter Purwo tadi juga sudah ada banyak pengalaman setelah dikonsulkan ke dokter mata, walaupun minusnya patologis ya, jadi lebih dari 8 tadi ya, 10, 12, 15 dan seterusnya. Itu ternyata kalau retinanya tidak ada masalah, maka boleh persalinan pervaginan dengan tanpa komplikasi pada matanya. Yang jadi masalah tadi di dokter Jack ya dan dokter Indi yang mengenai BPJS yaitu ya. Jadi itu yang memang betul bahwa kita harus kolaborasi kembali dengan BPJS mengenai hal-hal yang ini. Kemudian satu lagi tadi apa ya? Itu ya barangkali demikian ya. Jadi ada lagi satu lupa saya tadi. Matur nuwun sangat Dr. Errawati, Dr. Agus Listiono atas paparan dan diskusinya pagi ini. Oke, apabila tidak ada tambahan lagi, mungkin saya cukupkan untuk tas ke-192 tentang kehamilan dengan miopia. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan respon hadirin semuanya. Mohon maaf, Dr. Seto dan Dr. Pandu berhalangan untuk menutup kegiatan acara pada kali hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Agus Sulistiono, Dr. Ernawati, dan Dr. Bayu atas ilmu yang diberikan. Semoga menjadi amalan ilmu yang bermanfaat dan dapat membantu kita dalam praktis klinis menghadapi pasien ke depannya. Tak lupa mengingatkan untuk peserta mengerjakan LMS di pelataran sehat mulai pukul 11 hingga nanti jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Saya Ari, mewakili Dr. Seto dan Dr. Pandu, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kegiatan tanya apa saja yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.